cukuruku. Yes, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus bertahan hidup sendirian karena manusia saat itu hampir punah akibat teror dari makhluk misterius. Makhluk-makhluk itu bukanlah makhluk biasa karena ia memiliki kulit yang sangat tebal serta pendengaran yang sangat sensitif dan siapapun yang bersuara akan langsung diterkam. Lalu apakah keluarga kecil ini mampu bertahan hidup tanpa mengeluarkan suara sama sekali? Yuk saksikan filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan kondisi kota yang sudah sangat sepi, bahkan hampir nggak ada seorang pun yang berhasil bertahan hidup sejak terjadinya bencana mengerikan yang terjadi 3 bulan yang lalu. Meski peradaban umat manusia saat ini hampir punah, ternyata salah satu keluarga mampu menyelamatkan diri dengan cara berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat agar mereka nggak memancing makhluk yang sering mereka sebut sebagai Dead Angel atau malaikat maut yang mampu mendengarkan suara hingga frekuensi terkecil sekalipun. Untuk bertahan hidup, mereka memungut persediaan makanan serta obat-obatan di toko terbengkalai yang ada di kota. Begitu juga sayugianya si bungsu yang sangat ingin bermain pesawat-pesawatan. Namun sang ayah melarangnya karena mainan itu terlalu bising. Saat hendak pergi, sang kakak melihat adiknya yang murung lalu dia pun memberi mainan itu kepadanya tanpa sepengetahuan anggota yang lain. Mereka lalu kembali menuju rumah dengan cara berjalan kaki di atas pasir yang telah mereka tabur agar nggak menimbulkan suara sama sekali. Namun di tengah perjalanan, si kecil tiba-tiba menyalakan mainan pesawatnya dan tak butuh waktu lama. Makhluk itu seketika datang lalu film pun baru saja dimulai. Hari-hari terus berlanjut hingga 1 tahun telah berlalu. Seperti biasa, sang kakak yang kita sebut saja bernama Mira dan si adik yang bernama Ricky sedang membantu ibunya dalam menyiapkan sebuah ruangan kedap suara di ruangan bawah tanah karena sebentar lagi ibunya akan melahirkan. Sementara itu, sang ayah disibukkan dengan melakukan analisa tentang apa saja kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh makhluk mengerikan tersebut sambil mencari tahu apakah di luar sana masih ada orang lain yang juga berhasil bertahan hidup seperti mereka. Setiap hari mereka selalu melakukan aktivitas seperti memasak dan juga makan malam tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Tetapi terkadang mereka juga sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang hampir membunuh mereka semua. Hidup di tengah ketakutan membuat mereka terkadang mengalami stres hingga mereka berusaha saling menghibur satu sama lain sambil berharap agar bisa melewati hari-hari yang sangat mengerikan ini. Keesokan harinya saat semua orang sedang sibuk, Mira diam-diam berencana masuk ke ruangan ayahnya. Namun sang ayah melarangnya masuk karena di dalam sana terdapat barang-barang penting yang dapat menimbulkan suara. Sang ayah kemudian berusaha menjelaskan hal itu pada Mira, bahkan ia juga ingin memberikan sebuah alat pendengaran yang ia perbaiki sendiri. Karena selama ini Mira memiliki masalah pendengaran alias seorang tunarungu. Tapi Mira justru marah dan menganggap bahwa alat itu nggak akan berfungsi seperti alat-alat yang sebelumnya. Singkat cerita nih guys, ketika ibu sedang mengajari Ricky cara berhitung, ibu mengatakan bahwa hari ini ayah akan membawanya ikut pergi mencari makanan di hutan. Karena sebagai seorang lelaki, Ricky harus bisa berburu serta menjaga anggota keluarganya. Saat mereka hendak pergi, Mira mengatakan bahwa ia ingin ikut bersama mereka. Tetapi sang ayah melarang dan menyuruhnya stay di rumah menjaga sang ibu. Mira pun sangat kesel karena ia mengira sang ayah masih membencinya karena dulu ia membuat kesalahan karena memberi mainan kepada si bungsu hingga membuatnya tewas. Di sisi lain, ketika Ricky dan ayah tiba di sungai, sang ayah mencoba mengajari Ricky bagaimana caranya menangkap ikan. Namun entah mengapa, Ricky merasa ketakutan sehingga ia pun berusaha menenangkan anaknya itu. Sang ayah mengatakan
Jika mereka berada di tempat yang dipenuhi oleh suara seperti sungai dan air terjun, maka para monster itu takkan bisa mendengarkan suara mereka. Sementara itu, Mira yang merasa sedih kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah menuju ke suatu tempat yang dimana dulu adiknya diserang oleh monster. Tampaknya selama ini, seluruh anggota keluarga masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpa si bungsu. Bahkan mereka selalu menyalahkan diri mereka masing-masing. Singkat cerita nih guys, saat ayah dan Ricky hendak pulang melewati salah satu rumah, mereka sempat bertemu dengan seorang kakek-kakek yang juga berhasil bertahan hidup. Namun karena kakek itu menyadari bahwa istrinya telah meninggal akibat diserang oleh monster, ia pun tiba-tiba berteriak sehingga ayah bergegas membawa Ricky bersembunyi. Di sisi lain, ketika si ibu sedang berada di rumah sendirian, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan segera melahirkan. Namun saat hendak memberikan tanda pada yang lain, ia justru tak sengaja terkena paku yang sebelumnya mencuat karena terkena karung. Sambil menahan rasa sakit, ia bergegas menyalakan lampu peringatan. Akan tetapi, saat hendak kembali betapa terkejut dirinya karena ternyata di sana sudah ada monster yang datang setelah mendengar suaranya tadi. Sementara itu di sisi lain, ayah dan Ricky yang melihat lampu peringatan tersebut pun langsung bergegas pulang untuk melihat sang ibu. Sang ayah menyuruh Ricky untuk menyalakan kembang api guna memancing para monster itu. Saat ayah mencoba mencari keberadaan ibu di dalam rumah, ia mengira bahwa istrinya sudah mati karena di dalam bak mandi terdapat banyak sekali darah. Tapi untungnya, istri dan bayinya berhasil selamat dengan cara bersembunyi di dalam ruangan shower. Tanpa berlama-lama, ayah segera membawa mereka berdua menuju ke ruangan kedap suara yang ada di bawah tanah. Karena jika monster itu mendengar suara tangisan bayi mereka, maka nggak ada harapan untuk bisa selamat dari serangan monster mengerikan tersebut. Di sisi lain, Ricky yang hendak kembali ke rumah merasa bahwa ada monster di dekat sana, sehingga ia pun berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah ladang jagung. Kemudian Mira yang baru saja kembali tanpa menyadari tiba-tiba salah satu monster sudah ada tepat di belakangnya. Namun entah mengapa tiba-tiba monster itu kabur begitu saja setelah mendengar suara dengungan yang berasal dari alat pendengaran Mira. Setelah itu, Ricky dan Mira berjumpa dan keduanya pergi menuju ke atas lumbung sambil menyalakan api agar sang ayah tahu bahwa mereka saat ini sedang bersembunyi di atas sana. Sementara itu ketika sang istri terbangun dari tidurnya, ayah berusaha menenangkan istrinya sambil mengatakan bahwa mereka saat ini sedang berada di dalam ruangan bawah tanah. Tetapi ketika ia menyadari bahwa Ricky dan Mira masih di luar sana, ia pun meminta si ayah untuk membawa mereka kembali dengan selamat karena ia tak mau kejadian yang menimpa si bungsu terulang kembali. Si ibu juga mengatakan, jika saja dulu ia menggandeng si bungsu dan tak membiarkannya berjalan sendirian di belakang, pasti hal mengerikan itu takkan pernah terjadi. Mendengar perkataan itu, sang ayah pun berjanji bahwa ia pasti akan membawa Ricky dan Mira kembali hidup-hidup. Tanpa berlama-lama, ia pun segera pergi mencari keberadaan mereka berdua melalui CCTV yang ada di dalam ruangan miliknya. Namun sayangnya, pipa air yang sebelumnya sempat dirusak oleh salah satu monster membuat airnya mulai membanjiri seluruh ruangan yang ada di bawah sana. Dan saat ibu sadar, ternyata di sana juga sudah ada salah satu monster. Sehingga dengan hati-hati ia mengambil bayinya dari dalam kotak sambil bersembunyi di antara aliran air. Di sisi lain, ketika ayah sedang mencari keberadaan anaknya di ladang jagung, tiba-tiba Markus yang sedang berdiri di atas lumbung tak sengaja terjatuh ke dalam sana yang mana hal itu membuat para monster mulai menghampiri mereka.
Mira pun berusaha menyelamatkan Ricky, tetapi ia malah tersedot ke dalam tumpukan jagung. Namun untungnya Ricky berhasil menyelamatkan kakaknya sehingga mereka berdua kini terjebak di dalam lumbung tersebut. Tak lama setelah itu tiba-tiba salah satu monster yang mendengar suara mereka juga ikut masuk ke dalam sana. Namun karena alat pendengar milik Mira kembali mengeluarkan suara dengungan yang sangat melengking, monster itu pun langsung kabur dari sana dengan cara menjebol dinding lumbung itu. Singkat cerita, Ricky dan Mira akhirnya berhasil bertemu dengan ayahnya kembali. Tetapi karena para monster itu masih ada di sekitar sana, ia pun menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di dalam mobil. Melihat monster itu menyerang anaknya, ayah yang sudah terluka pun sempat-sempatnya memberitahu anaknya bahwa ia sangat mencintai seluruh keluarganya. Lalu berteriak sekencang-kencangnya untuk memancing monster tersebut. Sementara Ricky dan Mira akhirnya berhasil kabur dengan cara meluncur menggunakan mobil. Meski mereka sangat sedih atas kepergian sang ayah, namun mereka nggak bisa berdiam diri di sana begitu saja sehingga si ibu menyuruh keduanya untuk bersembunyi di dalam ruangan milik ayahnya sambil menjaga adik mereka di sana. Mira yang selama ini mengira bahwa ayahnya sangat membencinya atas kepergian si kecil akhirnya mengetahui bahwa sang ayah nggak pernah membencinya sama sekali. Bahkan sang ayah selalu berusaha membuat sebuah alat pendengar agar Mira bisa mendengarkan suara-suara yang ada di dunia ini. Tak lama kemudian tanpa mereka sadari, tiba-tiba salah satu monster itu datang tepat di hadapan mereka. Namun saat monster itu mencoba mendengarkan suara-suara yang ada di sana, Mira sempat melihat tulisan ayahnya tentang apa sebenarnya kelemahan monster tersebut. Hingga ia teringat kembali dengan kejadian saat ia dan Ricky sedang berada di lumbung. Tampaknya suara melengking yang dihasilkan oleh pendengar buatan ayahnya mampu mengganggu sistem pendengaran yang dimiliki oleh monster itu. Sehingga tanpa berlama-lama, ia langsung menyalakan alat pendengar miliknya. Melihat monster itu merasa kesakitan, Mira mencoba menempelkan alat pendengar miliknya ke pengeras suara. Namun sialnya, suara tembakan itu membuat para monster lain yang ada di sekitar sana mulai bertadangan menuju ke arah mereka. Namun karena mereka kini sudah mengetahui kelemahan monster mengerikan itu, mau tak mau mereka akan menghadapi semua monster di sana agar bisa bertahan hidup di dunia ini. Film pun bersambung. Untuk kelanjutan dari film ini kita akan membahas alur ceritanya di video selanjutnya ya sob, karena perjuangan keluarga ini masih belum selesai sampai di sini. Dan di film selanjutnya kita akan dikasih tahu bagaimana para monster itu bisa datang ke bumi. Terima kasih dan sampai see you. Syukur.